Ih, pakai salah Sokian ada. Ya udah tipis banget. Dalamnya ada mereknya, Bang. Fixable ribuan. Berapa teh ini, Teh? 250. No, tertipu. The real tertipu. Viralin. Dapat 2 lusin ini harus Taruh di TikTok, Guys, SS. Bajunya ya Allah kayak begini. Ya Allah. Gila. Ini nih kerudungnya. Kerudungnya, woi. Tipis banget, woi. 250 SS. 250.000. Taunya Paris jadul, woi. Paris jadul. Ini 600.000 ya, 600.000 guys. Tapi ini lebih kali. Stres ya. Kali kita menjatuhkan barang orang di media sosial, lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang? Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang? Gue nggak ahli agama ya, tapi gue coba kutip perkataan dari salah satu tokoh NU ini. Aib itu adalah dosa atau kesalahan individu, sedangkan kejahatan itu yang berkaitan dengan orang lain. Yang artinya kalau Bunda Maya menganggap kasus si SS ini adalah aib, maka bisa dipastikan Bunda Maya itu nggak tahu permasalahannya. Karena apa? Karena kasus si SS ini udah masuk kategori kejahatan, bukan lagi aib. Karena nyatanya yang dilakukan sama SS ini udah merugikan masyarakat banyak. Masih mau bilang aib? Kalau misalkan makanan atau skincare deh yang Bunda Maya pakai selama bertahun-tahun dan ternyata itu mengandung bahan berbahaya, emang lu nggak akan murka gitu dan nggak akan nuntut ownernya untuk ganti rugi karena udah merugikan kesehatan lu? Agak aneh ya logikanya. Terus contoh lagi nih, misalkan Bunda Maya ditipu orang sebanyak 10M. Apakah Bunda Maya akan diem aja karena ngerasa itu aib orang? Yakin nggak mau lapor polisi? Terus misalnya pas Bunda Maya ke kantor polisi kira-kira kayak begini nih. Pak, saya mau lapor, saya ditipu sebanyak 10M. Ibu, maaf kami tidak bisa proses karena itu bukan sebuah kejahatan, tapi itu sebuah aib. Dan ingat ibu nggak boleh umbar aib orang sembarangan loh. Udah bu, jangan diungkit-ungkit lagi ya 10M-nya. Aib itu bu, aib. Begitu ya bun maksudnya? Lagian sih doktif, niatnya ngebongkar kejahatan mafia skincare. Yang kebongkar malah sifat asli para public figure. Nah gimana? Gampang kan? Lebih. Saya siap-siap 33.000 penonton. Saya Kasel sebelumnya minta maaf dulu sama kalian hari ini. Mulai dari hari ini ya, Kasel sudah tidak bisa lagi mengambiarkan terlalu produk SS Skin ya. Karena ini detik-detik Kasel itu kayak apa namanya itu detik-detik barang kita itu kita udah ini ya skincare kita mau berakhir ya, SS Skin ya. Skincare kita akan fokus nanti ke body care ya, body care. Jadi kali ini nanti segala macam, jadi Kasel nggak bisa lagi ngambil biarin kemarin terlalu nggak bisa ya. Oke. Ini facial washnya ada nggak? Nggak ada facial wash ya? Nggak ada, facial washnya nggak ada ya. Berarti ini tanpa facial wash? Iya, tanpa facial wash. Tanpa facial wash. Masalahnya ownernya nggak mau introspeksi diri bun, dia tapi nggak perlu kali kita menjatuhkan barang orang di media sosial. Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang gitu kan? Mendingan udahlah laporin Badan POM. Badan POM pasti bertindak. Menurut gue sih agak kurang elok kalau sesama pengusaha skincare saling menjatuhkan. Ya oke, let's say misalnya kalian masyarakat masa terbantu, tapi ya masa gitu caranya sih ya kan? Pada akhirnya ributnya jadi ke polisi kan, nggak asik gitu loh. Mohon maaf ya Bunda Maya, sebelumnya ini bukan masalah menjatuhkan, tapi ini tuh mengedukasi orang agar tahu mana skincare yang bagus, mana skincare yang overclaim ya kan? Untuk orang-orang awam yang belum tahu kan nggak semua orang bisa ngecek di lab secara langsung pula ya kan. Jadi kehadiran Doktif sangat membantu masyarakat untuk tahu mana skincare yang benar-benar bagus, skincare yang overclaim. Karena Doktif sendiri jika produk yang direview bagus, dia akan bilang bagus. Dan jika yang direview itu overclaim, dia juga akan bilang itu produknya overclaim. Jadi ini bukan masalah menjatuhkan, tapi untuk mengedukasi orang di luar sana agar tahu mana skincare yang tidak overclaim. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Skincare kita mau berakhir ya, SS Skin ya. Skincare kita akan fokus nanti ke body care. Sepertinya si SS ini mulai ngerasain tuh dampak yang sangat signifikan. Buntut dari dia itu ribut dengan si Doktif ini tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Satunya 600.000, lihat harga 2 hari ini berapa? 159 dapat 2.
Kalau udah lah, kalian tengok tadi video itu kan. Kalau udah lah model begitu videonya ya kan. Tak tahulah lagi nak bercakap apa ya kan. Emak-emak ini ya kan. Banyak lah nggak kurasakan, nggak aku aja, ada juga yang lain kurasa ya kan. Segeralah kami CO ya kan. CO secara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalah teks proklamasi beneran. Ya kan, aku CO secara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Batam, tanggal sekian-sekian. Nah, kalian lah dulu, kalian CO dari mana weh? Dari Medan, kalian bilang lah. CO secara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dari Medan. Medan, tanggal sekian, ya kan. Bandung, tanggal sekian. Nah, pokoknya kayak gitulah modelannya ya kan. Kadang aku pikir-pikir bener juga ya kan. Wak Nikita Mirjani itu cakap ya kan. Dibilangnya kadang masukkan 5.000 cenah ya kan. Nah tahu-tahu belum sempat lagi narik napas, sold out katanya. Awak pun dia kan belum lagi bertekan. Dah sold out kata dia. Entah aku nggak tahu yang sold out tuh alam gaib apa alam nyata atau alam mana lah, aku tak tahu lah. Orang-orang gaib apa ya, orang bunian tak tahu juga lah aku. Ya kan mungkin ikut CO juga lah dia, makanya cepat kali ya kan. 20.000, 2.000 masukkan dulu dek, 4.000 dek masukkan dulu, cepat masuk, kata deng-deng di belakang ya kan. 1, 2, 3 habis, katanya gitu ya kan. Gitulah kalian lah dulu yang nggak pernah nengok, coba lah kalian nengok dulu, biar nggak apa kalian ya kan, biar nggak kalian bilang kami nih bodoh kali lah mama itu. Ya mungkin juga iya ya kan, nggak pikir-mikir ya kan. Cuma itulah tadi ya kan, CO secara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Batam, sekian. Kemarin siapa yang nonton live-nya FS si Nenek Gayung? Dia dengan santainya dia bilang pakai, hey buat kalian semuanya yang para menghujat owner skincare, kalian itu dosa besar karena banyak banget kepala, berapa puluh kepala yang bergantung rezekinya sama owner skincare. Gua kasih tau lu ya, berapa banyak juta manusia perempuan-perempuan di Indonesia yang udah tertipu akibat produk overclaim yang ternyata isinya air. Berapa banyak duit mereka yang dikeluarin. Lo tau nggak mereka duit nggak seberapa, tapi karena omongan ayo salot dibeli itu produk, nggak ada guna. Dosaan mana? Muka gue makin gede nih, makin gede nih. Kayak dosanya si owner itu. Gak usah FS, toa lo udah masuk penjerong ya. Jangan sok-sokan keluar-keluar. Lo samperin lah sana. Kalian kenapa nggak ada pada nyamperin lo di Surabaya? Cuci tangan lo. Aku tuh lihat di mana SS lagi menjual produknya ya. Sebenarnya biasa aja karena dia kan emang jualan skincare gitu. Cuman yang menurutku kok kayak nggak masuk akal gitu ya. Ketika dia menjual maskernya ya. Jadi dia jual dengan harga sedekah dari 5.400.000 menjadi harga sedekah menjadi 190.000 dapat 30 pieces. Tapi ya masih banyak yang mau beli gitu ya. Kan nggak mungkin banget gitu loh kalau dari 5.400.000 terus kemudian jadi 190.000. Maksudnya secara gini loh, psikologis harga pun ya kalau dari yang juta-juta kemudian jadi 190.000 itu apa ya? Mungkin gitu loh. Itu seriusan dari 5.400.000 jadi 190.000. Atau memang harga aslinya juga memang segitu. Kalau orang selalu jual rugi terus, ya bangkrut toh gitu loh ya. Mau dia misalkan gini ya, kadang ada orang kayak subsidi silang gitu. Untuk produk ini dijual begini lebih murah, untuk produk ini nanti lebih dijual mahal supaya bisa menutup kerugian dari harga yang sudah dijual sangat murah. Tapi ya kalau aku lihat nih SS ini kalau jualan selalu jual rugi. Terus kemudian yang nggak masuk akal itu masa ya dari 5.400.000 menjadi 190.000. Itu kan jauh banget gitu loh. Ya mungkin kalau dari 500.000 jadi 190.000 itu mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau dari 5.400.000 dijual 190.000 itu masuk akal nggak sih? Coba netizen, masuk akal nggak kalau menurut kalian?
Kalau menurutku ya nggak masuk akal gitu loh. Sak jual rugi, sak jual sedekah, sak dia memang mau sedekah. Tapi coba sering deh, dia banting harga, kemudian harga apa itu selalu apa ya, dari price list yang dia sebutkan juta-juta akhirnya 290, 190. Kalau menurut aku kok nggak masuk akal sih. Gimana netizen masuk akal nggak cara berjualannya atau cara marketingnya dari SS ini? Ini ada apa lagi sih guys? Ini belum kelar-kelar ini. Ini ada lagi sekarang nih ya. Sabun persabunan katanya pakai dari apa namanya? Dari Lickboy. Sabun apaan lagi Tuhan? Udah cukup ini, udah cukup nih gue. Udah cukup ini gue. Hah? Ini kagak kelar-kelar kayaknya Sheila Sokya ini ya. Kemarin kerudung katanya ditempel pakai kerudung merek Umama apa apalah aku kagak ngerti. Sekarang ada lagi sabunnya. Dibongkar lagi. Hah? Heran bener gua kadang-kadang. Ya, heran bener gua. Emang bener sih ya, kata Kadikita Mirjani itu bener ya. Kan kita itu ngasih jalan gitu ya sama para netizen. Sama netizen lah yang bekerja dibongkar habis-habisan ya. Habis-habisan sampai ke akar-akar gitu ya. Capek banget gue dengernya, ini kagak kelar-kelar ini Sheila Sokya ini. Sekarang ada lagi aja sabun, pakai sabun Lickboy lah apa. Ntar lama-lama sabun ekonomi dipakai. udah gue udah capek ya, capek nih, udah capek begini, capek udah tuh. Daripada sibuk ya flexing mulu, terus-terusan flexing, ambiarin jualan 3 detik habis 1000, 2 detik habis gope, padahal nyatanya sama sekali nggak ada laku. Bagus urusin reseller yang udah speak up ya, urusin ganti rugi semua, jangan makin diperbanyak flexingnya ya. Jurus-jurus marketingnya udah di stop dulu, karena semua masyarakat udah tahu. Yang ada semakin sibuk kau memperbanyak flexing ya, semakin kau kuat-kuatin marketing kau dalam berjualan, semua orang makin berlomba-lomba untuk speak up ya. Orang juga nggak bodoh, bahkan yang nggak kuliah pun bisa tahu mana barang yang laku habis, mana yang enggak. Nggak secepat itu, 3 detik, 2 detik habis, nggak secepat itu ya. Walaupun barang kau, brand kau, produk kau, jualan kau itu memang terbukti bagus, nggak secepat itu orang beli. Orang pun mikir-mikir ya, lebih jajan atau enggak, lebih uang atau enggak, ada serap uang atau enggak. Bahkan yang udah punya uang banyak pun bakalan mikir dulu kalau mau belanja apapun itu. Semakin kau tingkatkan flexing kau, semakin kau tingkatkan marketing kau, semakin meningkat orang yang benci kau. Karena kau udah ketahuan bohong, makin kau bohongi. Seharusnya belajar. Oh, semakin aku flexing, jualan aku makin gak laku ya. Semakin ku tingkatkan marketing aku, makin ketahuan ya. Seharusnya lebih mikir, oh iya, aku berbenah diri, aku minta maaf, aku perbaiki semua, aku ganti rugi semua. Setidaknya masyarakat bisa simpati. Gak ada loh manusia yang gak luput dari kesalahan. Semua pasti punya masalah, pernah berbuat salah, tapi mereka mau berbenah, mau minta maaf dan mau mengakuinya. Mungkin memang udah waktunya istirahat dulu. Jangan dipaksakan orang untuk tetap percaya, karena orang udah terlanjur kecewa. Yang ada semakin kau bersikeras untuk flexing, untuk meningkatkan marketing, semakin banyak kebohongan terbongkar
semakin banyak orang bersuara. Semoga lekas berbenah ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Semoga lekas berubah. Kami tunggu. Ya kan, bebel banget kan? Kenapa mereka tuh nggak fokus ke konteks ini? Kenapa mereka nggak fokusnya ke Doktif menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia yang tertipu sindikat skincare overclaim? Kenapa mereka nggak fokus ke situ? Kenapa harus fokus ke Doktif jualan, Doktif live, Doktif afiliator? Kenapa kalian tuh nggak fokus ke yang lebih positif lagi? Doktif menyelamatkan jutaan muka manusia yang tertipu sindikat skincare overclaim. Itu garis bawahi. Itu doang konteksnya. Guys, sumpah gue capek banget. 2025 itu kayak bisa gak sih ini hening semuanya, tenang, jangan ada masalah overclaim lagi. Masalahnya itu udah 2 kali. Pertama DRL kemarin, tahun berapa tuh, yang geger sama si Brand H, ya kan, yang sama artis itu berantem, masuk polisi juga, sampai geger juga polisi, sampai geger juga Bepom. Yang kedua Doktif muncul, seluruh Indonesia geger, Doktif polisi geger juga, brand-brand skincare geger, sampai polisi dan Bepom juga geger, ya kan. Ini menunggu 3 kali nih kayak gini lagi, capek, ya kan. Pertama dokter, kedua dokter, ketiga dokter lagi. Jangan sampai ketiga ini muncul lagi dokter baru menguak, ya kan. Doktif udah mulai redup, udah mulai terdiam, udah mulai hening, muncul lagi dokter lagi nanti ini, ya kan. Kayak gitu siklusnya terus, geger, tenang, geger lagi, tenang, geger lagi. Udah nggak habis-habis kalian. Masalah skincare ini udah nggak habis-habis, udah.